Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairia Buamona dari Universitas Khairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang metode penelitian etnografi. Pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama, apa itu etnografi beserta pemahaman, tujuan, dan ruang lingkup. Yang kedua, metode pengumpulan data dalam etnografi. Dan yang terakhir, metode analisis dalam etnografi. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang perlu kalian ketahui tentang pemahaman etnografi. Etnografi adalah pendekatan penelitian yang memusatkan perhatian pada perilaku, interaksi, dan budaya dalam komunitas online. Metode ini memanfaatkan teknik observasi, partisipasi, dan analisis konten untuk memahami dinamika dalam ruang virtual. Tujuan etnografi yang pertama, memahami budaya online, yaitu tujuan utama etnografi adalah memahami norma, nilai, dan budaya yang ada dalam komunitas daring. Yang kedua, menganalisis interaksi, yaitu etnografi bertujuan untuk mengidentifikasi pola perilaku dan interaksi antara anggota komunitas online. Yang ketiga, menguji teori sosial, yaitu penelitian ini juga bertujuan untuk menguji teori-teori sosiologi dan antropologi dalam konteks online. Ruang lingkup etnografi. Yang pertama, analisis komunitas online, yaitu etnografi melibatkan analisis forum diskusi, grup media sosial, blog, dan platform online lainnya. Yang kedua, studi budaya dan sosial, yaitu ruang lingkupnya mencakup aspek-aspek sosial, budaya, dan komunitas yang terjadi dalam ruang virtual. Dengan memahami dan menerapkan metode etnografi dengan tepat, peneliti dapat memperoleh wawasan yang mendalam tentang dinamika dan karakteristik unik dari komunitas online yang diteliti. Metode pengumpulan data dalam penelitian etnografi melibatkan berbagai teknik untuk memperoleh wawasan tentang perilaku, interaksi, budaya, dan komunitas online. Berikut beberapa metode pengumpulan data yang umum digunakan dalam etnografi. Yang pertama, observasi aktif, yaitu peneliti secara aktif mengamati dan merekam interaksi, postingan, dan aktivitas lainnya yang terjadi dalam komunitas online yang diteliti. Observasi ini dapat dilakukan secara langsung di platform tersebut. Yang kedua, partisipasi, yaitu selain mengamati, peneliti juga bisa berpartisipasi dalam komunitas online tersebut. Ini bisa berupa postingan, berkomentar, atau berinteraksi dengan anggota komunitas untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam. Yang ketiga, analisis konten, yaitu data dikumpulkan melalui analisis konten yang dibagi dalam komunitas online. Ini melibatkan pengumpulan teks, gambar, video, dan elemen-elemen lainnya yang dapat memberikan wawasan tentang perilaku dan budaya dalam ruang tersebut. Yang keempat, wawancara online, yaitu peneliti dapat melakukan wawancara online dengan anggota komunitas untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan motivasi mereka dalam berpartisipasi dalam komunitas tersebut. Yang kelima, survei online, yaitu survei online dapat digunakan untuk mengumpulkan data secara kuantitatif dari anggota komunitas dalam skala yang lebih besar. Survei ini dapat membantu dalam memahami preferensi, pendapatan, dan perilaku anggota komunitas secara lebih luas. Dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data ini, penelitian dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang komunitas online yang diteliti, serta menganalisis interaksi, budaya, dan dinamika dalam ruang virtual tersebut. Metode analisis dalam penelitian etnografi mencakup beberapa pendekatan untuk menggali wawasan dari data yang dikumpulkan dalam komunitas online. Berikut adalah beberapa metode analisis yang umum digunakan dalam etnografi. Yang pertama, identifikasi tema, yaitu peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam konten yang dikumpulkan. Ini melibatkan pengelompokan konten menjadi kategori-kategori berdasarkan topik atau isu yang muncul secara berulang. Yang kedua, analisis naratif,
yaitu peneliti menganalisis narasi atau cerita yang dibagikan oleh anggota komunitas. Ini melibatkan memahami struktur cerita, pola-pola naratif, dan makna yang terkandung dalam cerita tersebut. Yang ketiga, analisis jaringan sosial, yaitu peneliti memetakan dan menganalisis jaringan sosial yang terbentuk di dalam komunitas online. Ini melibatkan mengidentifikasi hubungan antara anggota komunitas, pengaruh, dan struktur jaringan yang ada. Yang keempat, analisis sentimen, yaitu peneliti menganalisis sentimen yang terkandung dalam konten yang dibagikan dalam komunitas online. Ini melibatkan mengidentifikasi apakah konten tersebut cenderung positif, negatif, atau netral, serta faktor-faktor yang mempengaruhi sentimen tersebut. Yang kelima, analisis visual, yaitu jika ada konten visual tersebut, gambar atau video, peneliti dapat melakukan analisis visual untuk memahami makna dan pesan yang terkandung dalam konten tersebut. Yang keenam, analisis interaksi, yaitu peneliti menganalisis pola interaksi antara anggota komunitas, termasuk jenis interaksi, frekuensi, dan intensitasnya. Ini dapat membantu dalam memahami dinamika sosial dan hubungan di dalam komunitas. Dengan menggunakan berbagai metode analisis ini, peneliti dapat menggali wawasan yang mendalam tentang budaya, norma, dan pola perilaku dalam komunitas online yang diteliti. Kombinasi yang berbagai pendekatan analisis memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika dalam ruang virtual tersebut. Nah, jadi kesimpulan dari metode penelitian etnografi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman budaya online, yaitu etnografi memungkinkan peneliti untuk memahami budaya, norma, dan nilai yang ada dalam komunitas daring atau online. Melalui observasi, partisipasi, dan analisis konten, peneliti dapat menjelajahi dinamika kompleks dalam ruang virtual tersebut. Yang kedua, analisis interaksi dan pola perilaku, yaitu dengan menggunakan metode etnografi, peneliti dapat mengidentifikasi pola interaksi, hubungan sosial, dan perilaku yang terjadi dalam komunitas online. Ini memungkinkan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana anggota komunitas berinteraksi dan beradaptasi dalam lingkungan online. Yang ketiga, kontribusi terhadap penelitian sosial dan antropologi, yaitu etnografi tidak hanya memperluas cakupan penelitian dalam konteks digital, tetapi juga membantu menguji teori-teori sosial dan antropologi dalam lingkungan online. Hal ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita tentang dinamika sosial manusia dalam era digital. Yang keempat, penerapan dalam berbagai konteks, yaitu metode etnografi dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk dalam penelitian akademis, analisis pasar, pembangunan kebijakan, dan strategi pemasaran. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan relevansi metode ini dalam memahami berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya dalam dunia daring. Demikian, etnografi merupakan alat yang kuat untuk memahami kompleksitas komunitas online dan memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman kita tentang interaksi manusia dalam dunia digital yang terus berkembang. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman.